Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fakria Jinan dari program Profesioners. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan tentang luka bakar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontrak dengan sumber panas seperti listrik, air panas, bahan kimia, dan radiasi menurut Smanjor 2014. Selanjutnya yaitu etiologi dari luka bakar sendiri. Yang pertama yaitu dari paparan api, yang kedua yaitu dari zat kimia, yang ketiga yaitu dari uap panas, yang keempat yaitu dari gas panas, yang kelima yaitu dari radiasi, selanjutnya dari scales yaitu air panas. Selanjutnya yaitu klasifikasi kombustio atau luka bakar. Yaitu ada 4 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan penyebab. Contohnya seperti luka bakar karena api, luka bakar karena air panas, luka bakar karena bahan kimia, luka bakar karena radiasi, luka bakar karena suhu rendah. Selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan kedalaman luka bakarnya. Yang pertama yaitu luka bakar derajat 1. Biasanya luka bakar derajat 1 ini yaitu mengenai epidermis dan lukanya sembuh yaitu sekitar 5-7 hari. Selanjutnya yaitu luka bakar derajat 2. Luka bakar derajat 2 sendiri yaitu di bagian epidermis dan sebagian ada di dermis. Yang ketiga yaitu luka bakar derajat 3 sendiri yaitu kedalaman dermis, yaitu kedalaman dermis yaitu yang paling dalam. Yang ketiga yaitu berdasarkan tingkat keseriusan luka, yaitu ada 3 yaitu ringan, sedang, dan berat. Yang keempat yaitu berdasarkan luas permukaan tubuhnya, yaitu kita bisa menghitung luas permukaan tubuhnya itu dengan cara kalau anak-anak dan bayi yaitu dengan rule of nine. Kalau dewasa yaitu Walsh rule of nine. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Manifestasi klinis dari kombustio yaitu yang pertama derajat 1, yaitu contohnya terkena api dengan intensitas rendah. Bagian kulit yang terkena seperti epidermis. Nah, selanjutnya gejalanya seperti kesemutan, rasa nyeri mereda jika didinginkan. Terus penampilan lukanya memerah menjadi putih, selanjutnya minimal atau tanpa odem. Perjalanan kesembuhannya yaitu kesembuhannya lengkap dalam waktu 1 minggu. Selanjutnya pengelupasan kulit. Dan selanjutnya yaitu derajat 2. Selanjutnya yaitu luka bakar derajat 2, yaitu tersiram air panas mendidih, terus terbakar oleh nyala api. Selanjutnya bagian kulit yang terkena yaitu epidermis dan dermis. Gejalanya seperti nyeri, terus sensitif terhadap udara. Kalau penampilan lukanya melepuh, perjalanan kesembuhan luka dalam waktu 2-3 minggu. Pembentukan parut dan depigmentasi, infeksi dapat mengubahnya. Selanjutnya derajat 3. Derajat 3 sendiri yaitu seperti terbakar api, terkena cairan mendidih dalam waktu yang lama, terus tersengat arus listrik. Bagian yang terkena yaitu epidermis, keseluruhan dermis, dan kadang-kadang jaringan subkutan. Selanjutnya gejalanya yaitu tidak terasa nyeri, shock, hematuri, dan kemungkinan hemolisis. Mungkin terdapat luka masuk dan keluar pada luka bakar listrik. Penampilan lukanya sendiri yaitu kering, terus kulitnya retak dan odem. Kalau penyembuhannya yaitu diperlukan pencangkokan, terus hilangnya jari, tangan, atau ekstremitas dapat terjadi. Komplikasi dari kombustio atau luka bakar sendiri yaitu yang pertama gagal jantung kongestif dan odem pulmonal. Yang kedua sindrom kompartemen. Yang ketiga yaitu
ARDS, yang keempat yaitu ileus paralitik dan ulkus Carling, yang kelima yaitu shock sirkulasi terjadi akibat kelebihan muatan cairan. Selanjutnya yang terakhir yaitu gagal ginjal akut. Selanjutnya yaitu patofisiologi kombustio. Selanjutnya yaitu pathway-nya sendiri yaitu dari penyebabnya itu dari bahan kimia, termis, radiasi dan listrik, sehingga menyebabkanlah luka bakar. Luka bakar sendiri yaitu lanjut ke kerusakan psikologisnya, bisa menyebabkan gangguan konsep dan kurang pengetahuan. Selanjutnya kerusakan kulit. Kerusakan kulit sendiri bisa menyebabkan masalah keperawatan, resiko tinggi infeksi, gangguan rasa nyaman dan gangguan aktivitas dan kerusakan integritas kulit. Selanjutnya yaitu dari kerusakan kulit tadi kita akan menjadi penguapan meningkat. Dari penguapan meningkat yaitu ke peningkatan pembuluh darah, selanjutnya ke ekstravasi cairan, selanjutnya ke tekanan onkotik menurun tekanan, selanjutnya ke cairan intravaskuler menurun sehingga menyebabkan gangguan perfusi organ penting dan gangguan sirkulasi sekuler. Nah, selanjutnya yaitu bisa menyebabkan masalah keperawatan, perubahan nutrisi. Dan selanjutnya yaitu ada penata laksanaan dari kombustio sendiri, yaitu bisa mematikan sumber api, selanjutnya merendam atau mengaliri luka dengan air, rujuk rumah sakit, resusitasi, dan infus. Sedangkan pemeriksaan penunjangnya yaitu ada 5, yaitu yang pertama laboratorium, yang kedua yaitu ronsen, yang ketiga scan paru, yang keempat EKG, serta yang kelima CVP. Selanjutnya kita ke asuhan keperawatan pasien dengan luka bakar sendiri. Kita bisa yang pertama yaitu dari data biografinya, yaitu data nama, umur, alamat, sehingga lanjut kita ke keluhan utamanya seperti apakah dia sesak, apakah dia nyeri, apakah dia merasakan iritasi. Dan selanjutnya kita bisa menanyakan riwayat penyakit sekarang, apakah dia terjadi luka bakar, penyebabnya karena apa. Selanjutnya ke rasa nyamannya sendiri, ke pemeriksaan fisiknya sendiri, keadaan umumnya, apakah dia baik, apakah dia gelisah. Selanjutnya kita bisa ke TTV-nya sendiri, apakah tekanan darahnya tinggi atau tidak, sehingga suhunya dingin atau panas. Terus perubahan selanjutnya yaitu diagnosa. Diagnosanya ada 5. Yang pertama yaitu kekurangan volume cairan, yang kedua yaitu resiko infeksi, yang ketiga yaitu kerusakan integritas kulit, yang keempat yaitu nyeri akut, yang kelima yaitu ketidakefektifan pola napas. Intervensi dari kekurangan volume cairan yaitu yang pertama itu pertahankan catatan intake dan outputnya, yaitu yang kedua monitor status hidrasi, yang ketiga itu monitor vital sign-nya, selanjutnya yaitu monitor masukan makanan cairannya, selanjutnya memberikan anjuran jus. Selanjutnya yaitu diagnosa resiko infeksi, yaitu yang pertama instruksikan pada pengunjung yaitu tentang mencuci tangan. Terus selanjutnya cuci tangan sebelum berkunjung dan cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, cuci tangan setiap sebelum dan sesudah tindakan. Selanjutnya gunakan baju dan sarung tangan. Selanjutnya pertahankan lingkungan yang nyaman. Selanjutnya yaitu berikan terapi antibiotik. Dan selanjutnya yaitu nyeri akut. Nyeri akut sendiri bisa lakukan pengkajian nyerinya, lokasi nyeri, observasi reaksi dan verbalnya, kurangi faktor presipitasi. Selanjutnya kaji faktor tipe sumber nyerinya, ajarkan teknik non farmakologi seperti napas dalam, berikan analgetik untuk penyembuhan nyerinya sendiri. Selanjutnya yaitu kerusakan integritas kulit. Integritas kulit yaitu yang pertama anjurkan pasien untuk menggunakan pakaian yang longgar, hindari kerutan pada tempat yang tempat tidur, jaga kebersihan kulit agar tetap bersih dan kering, mobilisasi pasien, ubah posisi pasien sendiri, monitor kulit dan akan adanya kemerahan. Selanjutnya yaitu yang terakhir ketidakefektifan pola napas bisa dengan NIC-nya, yaitu buka jalan napasnya sendiri, posisikan pasien untuk
memaksimalkan ventilasi, identifikasi pasien perlunya pemasangan alat jalin napas, lakukan fisioterapi dada, keluarkan sekret, auskultasi saluran napas, berikan O2. Baiklah, hanya itu saja pemateri dari saya tentang laporan pendahuluan luka bakar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.